Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kelonggaran untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentu dengan harapan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika para khatib senantiasa melafadzkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, paling tidak ada rentang keimanan, rentang ketakwaan yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tentu yang ideal adalah ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu mencoba untuk bertakwa semaksimal mungkin. Artinya dalam seluruh hidup kita senantiasa menunaikan apa yang diperintahkan dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Jadi hidup kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, maka kalau itu yang kita lakukan dalam keseharian kita, maka kalau kita beri nilai, tentu nilainya adalah 100. Itulah yang ideal. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Kemudian yang berikutnya adalah level yang lebih ringan, lebih rendah, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin dalam kehidupan kita masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan kejahatan, banyak kewajiban yang belum kita tunaikan. Sholat subuh sudah bisa, tetapi waktunya masih molor di luar waktu yang sudah ditentukan. Artinya masih ada aktivitas amal soleh yang bolong-bolong. Maka yang paling kunci bagi keimanan kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak mati, tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya usahakan bagaimana kita mati dalam keadaan muslim, tidak mati dalam keadaan kafir. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena itulah terhadap ayat ini saya jadi ingat kepada guru kami. Kira-kira 45 tahun yang lalu, kami masih SLTA, ngaji kepada seorang kiai yang cukup terkenal di Pekalongan. Beliau adalah Ustadz Abdul Ghaffar Ismail. Ustadz Abdul Ghaffar Ismail asli orang dari Sumatera Barat yang kemudian pindah ke Jawa, bahkan kemudian ikut perjuangan kemerdekaan, bahkan pernah lama tinggal di Jogja ketika ibu kota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Tetapi kemudian beliau menetap sampai wafatnya di kota Pekalongan. Yang tidak pernah saya lupakan
dari pengajian beliau adalah jangan sekali-kali menjadi mantan santri. Tidak mengapa menjadi mantan bajiah atau preman. Yang pertama mengajarkan kepada kita, apapun kondisinya, jangan sekali-kali kita menjadi mantan santri. Artinya kemudian aktivitas sebagai seorang santri kita lalaikan, kita lupakan, dan kemudian kita menjadi mantan santri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah yang harus kita pegangi. Jangan sekali-kali menjadi mantan santri. Tetapi kemudian beliau melanjutkan, tidak mengapa kalian menjadi mantan bajian, preman. Untuk mengatakan apa? Bahwa di dalam beragama, dalam kehidupan seseorang, selalu ada kondisi abdon, ada naik turun, ada kemudian cukup lama bergelut dengan kemaksiatan. Tetapi satu saat kita harus bisa berhenti dari aktivitas maksiat kita, dari aktivitas kejahatan kita, untuk kemudian tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kalau kemudian kita tadinya menjadi preman, menjadi orang nakal, menjadi mungkin germo, menjadi pelacur dan sebagainya, masih terbuka bagi Islam untuk menerima tobat mereka dan kemudian menjadi mantan bajian tadi. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini adalah menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata ada nuansa yang begitu luas, begitu terbuka bagi kita sebagai pemeluk Islam. Yang penting kemudian pada penghujung hidup kita usahakan untuk kemudian bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ustadz Abdul Ghaffar Ismail, ulama yang cukup terkenal di Pekalongan, punya anak seorang penyair religi yang bernama Taufik Ismail. Mungkin bagi jamaah yang berbahagia, yang usianya sudah 60, 50, atau bahkan mungkin 40, masih ingat kepada Taufik Ismail, sastrawan muslim yang cukup terkenal, yang kemudian dalam ekspresi karya-karyanya banyak lagunya yang dinyanyikan oleh Trio Bimbo. Banyak karya beliau yang kemudian menjadi nyanyian Trio Bimbo, sebuah grup musik religi yang berasal dari Bandung, yang kemudian di dalam acara-acara menjelang Ramadan pada masa-masa yang lalu itu senantiasa dinyanyikan ataupun dilakukan. Di antaranya adalah sebuah lirik lagu yang berjudul "Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya". Lagu itu mengisahkan bagaimana seorang anak bertanya kepada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, "Buat apa berlapar-lapar puasa?" Ada anak bertanya kepada bapaknya, "Tadarus tarawih apalah gunanya?" Maka kemudian bait itu dilanjutkan dengan, "Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci.
tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi bagaimana kita yang insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka tentu kita harus bisa mempersiapkan diri kepada kita pribadi maupun jamaah maupun keluarga kita, bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan tidak berapa lama lagi, dan kemudian panitia Ramadan di Masjid Syuhada ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Maka lewat lagu itulah kemudian kita diingatkan dengan buat apa berlapar-lapar puasa. Maka jawabnya adalah lapar mengajarmu rendah hati selalu. Orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin harus menjadi keteladanan bagi kita. Betapa mereka dengan keterbatasannya, dengan kelaparannya, dengan ketidakmampuannya untuk hidup secara layak, maka tentu kita harus bisa belajar dari mereka. Maka lapar mengajarmu rendah hati selalu. Kemudian yang kedua, tarawih, tadarus tarawih, apalah gunanya? Ya. Dan kemudian dijawab dalam lagu itu, tadarus artinya memahami kitab suci. Maka hadirin jemaah yang berbahagia, yang mungkin setelah Ramadan kita sibuk dengan kegiatan kita dan lupa untuk tadarus Al-Quran. Mulai saat ini kita harus bisa memulainya. Kadang kita terlupa karena kesibukan kita, maka kemudian kita tidak melakukan tadarus. Yang tentu tadarus yang paling pokok adalah memahami kitab suci, tidak sekedar hanya membacanya. Kita perlu memahami kitab suci. Hafalan Al-Quran tentu baik, bagus sekali, tetapi harus diimbangi dengan memahami kitab suci. Dan kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, tarawih sesungguhnya adalah upaya mendekatkan diri kita pada ilahi. Tentu tarawih, salat Jumat pada siang hari ini, salat-salat yang 5 waktu yang menjadi kewajiban kita harus bisa mendatangkan sikap taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat apapun sesungguhnya dalam rangka upaya mendekatkan diri kita kepada Allah, tentu tidak secara fisik, karena Allah adalah bukan zat yang fisik, maka batin kitalah yang harus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat kita, salat tarawih kita, salat-salat wajib yang 5 waktu itu harus mampu mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang harus kita latih, kita lakukan adalah bagaimana kemudian salat itu harus kita pahami bacaannya, dan kemudian kita renungi makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan salat kita. Tetapi sekali lagi harus ada ikhtiar dari kita untuk kemudian selalu meningkatkan ketakwaan kita, sehingga apa yang diajarkan oleh Taufik Ismail sang penyair, yang dilakukan oleh Trio Bimbo, bisa menginspirasi kita untuk terus selalu menambah keilmuan kita tentang Islam, dan kemudian pada akhirnya kita menjadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang berbahagia, itulah barangkali khutbah yang bisa saya sampaikan.
dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan hadirin yang berbahagia. Aqulu qala hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagai penutup khutbah dalam kesempatan siang hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa celah untuk menjadi orang yang beriman bisa dari yang tertinggi. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya dalam keseluruhan hidupnya, tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi ada yang tingkatannya lebih di bawah, prosentasenya tentu tergantung ikhtiar kita, tetapi yang paling minimal adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif 'anna as-su'a bima sita wa kaifa sita innaka 'ala ma tasau qadir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima sita wa kaifa sita innaka 'ala ma tasau qadir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima sita wa kaifa sita innaka 'ala ma tasau qadir. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.